Baiklah, sebagai pegawai dengan jabatan fungsional tertentu seperti Prakom, menjadi keharusan untuk menyusun daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPA sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Nah, DUPA ini berisi laporan pekerjaan yang sudah didokumentasikan sesuai butir-butir kegiatan di petunjuk teknis atau juknis penilaian angka kredit Prakom. Yang menjadi kendala atau tantangannya adalah dengan format juknis dalam bentuk teks PDF akan kesulitan bagi kita untuk memetakan pekerjaan kita ini pasnya masuk ke butir kegiatan yang mana. Ada ratusan butir kegiatan yang jika kita harus membaca bolak-balik pindah halaman, rasanya akan kesulitan. Akan lebih mudah jika butir-butir kegiatan tersebut sudah terkategori dan terangkum dalam format yang lebih simpel. Kemudian jika diperlukan penjelasan lebih lanjut, kita tinggal klik detailnya. Untuk keperluan tersebut ada teman-teman yang sudah membuat rangkuman dalam bentuk Excel, tapi dari rangkuman tersebut kita agak kesulitan untuk mendapatkan penjelasan detailnya. Rangkuman Excel ini banyak di-share di grup-grup Prakom, baik itu Telegram atau yang lain. Nah, selanjutnya ada juga yang sudah membuat kamus Prakom dalam bentuk aplikasi Android. Saya juga download, yang satu dari pengelola IT BPS RI dan satu lagi dari BPS Provinsi DKI. Lebih mudah untuk mencari butir kegiatan Prakom menggunakan kamus ini. Tapi kalau dari saya masih ada sedikit kelemahan, yaitu di mana untuk akses kamus Prakom ini harus menggunakan HP. Sementara untuk bikin bukti fisiknya biasanya kita pakai PC atau laptop. Untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan perangkat yang berbeda, rasanya kalau saya mungkin agak ribet aja. Sama satu lagi kekurangannya yaitu fleksibilitas dalam melakukan pencarian dan membandingkan butir kegiatan jika redaksinya agak mirip-mirip. Nah, dari sanalah kepikiran untuk membuat aplikasi yang mirip kamus Prakom tapi dalam versi web. Bisa diakses di siprakom.bulanbiru.com. Kita cek saja langsung ke aplikasinya. Oke, jadi ini tampilan aplikasinya sudah dalam bentuk rangkuman, dan di sini item rangkuman yang ditampilkan bisa lebih banyak karena kalau di mobile atau HP itu ada keterbatasan ukuran layar. Kalau untuk versi web mungkin bisa lebih lebar. Di sini ada dua filter. Yang pertama untuk unsur tugas jabatan. Nanti juga di sini akan saya tambahi untuk unsur profesi dan penunjang, tapi masih dalam proses pengerjaan. Kemudian yang kedua untuk subunsur. Kalau untuk tugas jabatan ada tata kelola, ada infrastruktur, ada sistem, dan multimedia. Kita bisa menampilkan data di sini sesuai filter yang kita pilih. Misalkan untuk sistem dan multimedia, jadi ada kategori area TI spesial, ada sistem informasi dan seterusnya. Kemudian untuk infrastruktur, nah ada jaringan, ada manajemen infrastruktur dan seterusnya. Nah, oh iya, untuk menampilkan data ini saya menggunakan data table. Jadi dia itu plugin jQuery untuk menampilkan data dalam format table seperti ini, tapi dengan kemampuan tambahan yang lebih memudahkan. Jadi di sini kita bisa filter berapa baris yang mau kita tampilkan, bisa kita pindah dari 10 ke 25 dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan di sini juga ada kolom pencarian. Jadi misalnya daripada menampilkan semua, kita hanya ingin mencari untuk kegiatan kategori jaringan untuk Pranata Komputer ahli pertama saja. Nah, otomatis terfilter. Dari sini kita juga bisa melakukan sortir. Misal ingin tahu nih dari list kegiatan ini yang angka kreditnya paling besar yang mana. Kita klik saja. Oh, kalau yang paling kecil ini melakukan pengaturan akses keamanan. Kalau paling besar menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks. Kita juga bisa tahu detail butir kegiatan ini dengan klik di sini di kolom kegiatan. Nah, di sini ditampilkan detail
butir kegiatan mulai dari deskripsi, satuan hasil, angka kredit, batasan penilaian, pelaksana, butir fisik, dan contoh. Informasi yang ditampilkan di sini sama dengan informasi yang kita baca di Juknis Prakom. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena aplikasi ini masih dalam proses pengembangan yang sangat awal, jika mungkin ada yang perlu disampaikan, bisa kontak saya di akun Telegram saya, Mahjong. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.